Udah saya masuk sana. Terus saya tebus red issue-nya. Barang saya tadinya sedikit jadi banyak dari hasil tebus red issue. Udah deh, ternyata sahamnya terbang terus kan. Dalam 2,5 tahun lah. Dari 500 jutaan itu saya tebus jadi belasan M. Dari satu Arto itu. Itu ceritanya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Satu saham top. Satu saham top. Saya ada sisa uang 10%. Itu saya pakai trading limit. Pakai utang, saya tradingin. Tapi itu juga untung. Ya kombinasi lah. Tapi 90%-nya dari yang nyari yang multiplier seperti ini. Yang diakuisisi saya carinya. Gitu. Nah itu kan dari 500 juta kemudian jadi belasan miliar. Belasan miliar. Terus dari belasan miliar sampai triliun itu gimana ceritanya? Dari belasan miliar ini saya ada masuk lagi saham-saham banking kan banyak tuh yang naik-naik tuh. Dulu ada digital ya? Bank digital iya, tuh iya. zaman itu. BNBA, BBYB, BBHI, Arto. Semua saya timpuk-timpukin jadi belasan miliar lagi di situ. Nah, jadi yang Arto sendiri dapat belasan miliar, yang kecil-kecil ini dapat belasan miliar lagi, di total hampir 30. Hampir, tapi nggak nyampe lah, tapi hampir. Nah dari situ udah gitu tahun berikutnya saham bank digital mulai turun tuh. Saya jualin semua, saya cuci bersih. Karena saya merasa harganya semua udah overvalue semua. Saya jual semua, waktu itu saya sempat bingung masuk saham apa ya. Nah kalau nggak salah di bulan Maret, saya ketemu Pani. Pantai Indah Kapuk. Dia perusahaan kaleng mau diakuisisi sama Pantai Indah Kapuk. Sahamnya udah terbang juga dari 100 perak udah naik ke 5.000. Di 5.000 saya beli. Terus dia udah saya beli di pucuk, ARB sahamnya ke 4.000. Saya beli terus, pokoknya saya beli terus setiap hari saya beli. Waktu itu nggak liquid, jadi saya belinya berbulan-bulan. Terus sahamnya nggak gerak selama 6 bulan. Begitu dia mau cuekin aja tuh? Cuekin aja. Begitu, karena saya memang mentalnya investor, jadi saya emang tahan napasnya lama lah. Begitu 6 bulan, terbang ternyata bener. Begitu right issue dia terbang ke 12.000. Ya udah, langsung puluhan miliar. Terus udah gitu, setelah saya tebus kan harganya balik lagi tuh ke 700 perak kan. Terus tertingginya 15.000. Dari Pani itu ratusan miliar langsung. Ya kan saya all in masuk ke sana waktu itu. Jadi dari situ. Jadi ada 2 saham yang mungkin jadi driver utama lo ya. Iya. Satu Arto, yang kedua Pani. Betul. Iya. Nah, begitu saya punya Pani ini, saya diajarin temen namanya repo. Repo itu dijaminkan aja sahamnya dapat cash lagi. Gitu. Saya baru dengar ilmu ini awal tahun lalu sebenarnya. Ya udah saya jamin. Kan saya sebenarnya pengen invest lagi tapi udah nggak ada duit, udah all in soalnya ke Jadi Pani. lo leverage gitu ya? Iya, modelnya. saya jaminkan Paninya saya dapat uang lagi ratusan miliar dari hasil jaminkan Pani itu. Uang ratusan miliar ini saya tembak ke saham-saham Pak PP. Ya tapi naik ya untuk yang tahun lalu. Naik kenceng. Momentumnya bagus lah, naik semua. Ya udah, dari situ untung lagi jadi T itu. 1,3 sampai? Ya kurang lebih lah. Ya tapi sekarang mah udah turun, udah drawdown lagi, turun lagi. 300-400 miliar tadi ya? Ya turun lah. Tapi menurut saya ya kita stay in the game, nanti pasti balik lagi lah. Pasti balik lagi lah. Naik turun di saham kan normal lah ya. Itu orang desperate atau apa itu? Atau optimis? Emang optimis saya orangnya sangat optimis dari dulu. Dari kere pun, dari miskin pun optimis saya. Terlalu optimis, betul. Orang tua tadi tidak banyak invest di saham. Enggak, bahkan dia nggak invest banyak sama sekali. Gitu. Nggak itu ngerti. Dulu siapa yang memotivasi atau siapa yang menjadi inspirasi tiba-tiba pengen beli saham gitu? Saya inspirasi dari saya awalnya tuh kripto, forex, udah gitu saham di 2018 akhir, 2019 lah baru saham. Itu karena ketemu orang tua punya teman tuh rata-rata mereka perusahaannya juga publik. Jadi saya dengar tuh kalau mau kaya itu harus ngerti yang namanya saham ini. Jadi saya belajar saham di 2019. Di 2020 ya kan bisnis saya lockdown ya, China lockdown, saya nggak bisa impor, nggak bisa ekspor. Ya udah jadi full time investor di situ. Jadi secara nggak sengaja lah. Ternyata hasilnya lumayan. Hasilnya lebih gede daripada saya berbisnis. Gitu loh. Tapi ternyata ada dukungan dari orang tua nggak? Oh nggak didukung. Nggak didukung? Dihina-hina. Masa? Iya.
Dihina. Ya namanya lu orang Cina kalau mau kaya lu harus dagang. Gak bisa lu saham tuh cuman buat orang males katanya. Ya cuman saya kan saya dulu hobi baca ya. Saya baca buku Warren Buffett. Warren Buffett bisa kok kaya dari investasi doang. Gitu. Tapi berarti ya kalau gue lihat tadi perjalanan lo gitu, baca bukunya, memang sebetulnya basicnya value investor ya, fundamental ya. Yes, betul. Basic saya tuh dari awal value investor. Dari 2019 itu carinya saham-saham yang PE-nya murah, BV-nya murah. Awalnya value, bener. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu, yang multiplier gede itu yang backdoor, yang diinjek asetnya. Nah, dari situ saya berlabuh nih dari value ke multibagger, cari yang diakuisisi gitu. Tapi kan itu nggak mudah ya. Biasanya kita tahu udah ketika dia udah terbang gitu. Itu gimana ini ya? Saya lihat nilai perusahaannya. Kalau waktu itu contoh misalnya Pantai Indah Kapuk, sahamnya dari 100 perak kan dia udah terbang ke 5.000 ya. Tapi di 5.000 itu market cap-nya baru 1,5 T. Sedangkan saya kan sering main di Pantai Indah Kapuk. Lebih nih kayaknya. Lebih nih, pakai feeling aja, feeling dagang, feeling bisnis. Saya kan background pebisnis ya. Saya pakai feeling bisnis aja. Segede gini, dia bangun jalan tol, jalan tolnya aja 18 T sampai 23 T. Masa aset propertinya cuma 1 T, udah saya all in di sana gitu. Saya cuma pakai pemikiran bisnis yang simple sebenarnya dari dulu berinvestasi. Saya nggak pakai technical, tarik-tarik chart, tarik-tarik garis, enggak. Cuman yang simple aja. Cuman kira-kira valuasi perusahaan ini tuh kira-kira berapa sih wajarnya, gitu doang. Berarti lu juga harus lihat langsung dong. Iya, turun. Gue biasa turun ke lapangan. Ya? Turun ke lapangan. Bahkan salesnya gue temuin. Nah itu orang-orang bilang itu insider. Menurut saya itu bukan insider. Itu namanya kita beli sesuatu kan kita research kan. Nah saya ketemu salesnya, saya tanya, lahan Pantai Indah Kapuk dari mana sampai mana sih? Nah, nanti dia jelasin gitu. Itu sebenarnya ya hasil research. Contoh lah kita ke supermarket mau beli buah aja kita pilih-pilih kan. Masa kita beli saham nggak pilih-pilih asal beli gitu kan. Nah, jadi saya pilih-pilih, saya pelajarin, teliti gitu loh. Tapi model lo itu model all in ya? Nggak suka diversifikasi? Sekarang mulai diversifikasi. Kalau dulu saya merasa tuh uangnya kecil. Ratusan juta tuh kecil. Gitu loh. Jadi ya udah masukinnya semua lah. Karena kalau masuknya misalnya 500 juta nih, masuknya cuma 100. Misalnya untung 20% cuma 20 juta. Kan nggak berasa. Kalau 500 juta, 20% kan masih lumayan. Masih dapat 100 juta. Nah jadi disitulah ideologinya awal-awal. Ada bahasa lo yang populer banget tuh. Cacing-cacing naga-naga. Itu ya? Maksudnya ya? Iya, dari dulu emang gue cacing-cacing naga-naga gitu. Maksudnya gimana itu? Cacing naga maksudnya kalau udah ketemu saham yang bagus banget, yakin, ada convictionnya tinggi, ya udah dorong semua kalau duitnya dikit.